wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Budiman. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sering terjadi di Indonesia. Topik tersebut adalah perilaku bully. Mengapa saya mengambil topik bully? Karena menurut saya, bully adalah sebuah kasus yang paling sering dijumpai di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Bully adalah sebuah tindakan mengintimidasi seseorang, seperti melecehkan, menghina, mengolok-olok. Target dari bully itu sendiri adalah orang-orang yang dianggap lemah, yang tidak berdaya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan macam-macam dari bully itu sendiri terlebih dahulu. Yang pertama adalah bully verbal. Bully verbal adalah bully atau tindakan mengintimidasi yang diawali atau yang dimulai melalui kata-kata. Seperti halnya kita mengolok-olok seorang, mencaci maki, menghina, memberi julukan negatif, bahkan menjelekan orang tersebut mungkin dari fisik ataupun dari ras, pokoknya sara. Bully verbal ini termasuk bully yang cukup berakibat fatal. Karena banyak orang-orang yang dapati terkena bully verbal ini, dia merasa insecure yang cukup berlebih. Bahkan mungkin orang yang dari fisiknya mungkin bisa menjadi negative body image, atau orang-orang yang benar-benar tidak bisa merubah sesuatu atau tidak bisa melawan itu bisa menjadi depresi, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah bully yang melalui kontak fisik atau bully fisik. Nah, biasanya bully ini adalah bully yang paling jarang didapati. Kenapa saya bisa bilang jarang? Karena buktinya akan jelas ketika seseorang memukul, menendang, menampar, atau meludahi seseorang, itu pasti akan ada bekasnya, dan bekas tersebut bisa dijadikan bukti. Oleh karena itu, bully ini adalah bully yang paling jarang. Selanjutnya adalah bully mengenai relasi atau sosial. Jadi orang tersebut dimatikan sosialnya atau relasinya terhadap orang-orang di sekitar dengan cara dijauhi, tidak ditemani, tidak mau ada yang berkelompok dengan dia, bahkan tidak ada yang mau mendekati dia. Bully ini adalah bully yang benar-benar berakibat fatal bagi mengalaminya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena dengan dijauhin, tidak mempunyai teman, dianggap remeh, dianggap tidak ada gunanya lah, atau apapun itu, orang tersebut merasa hidupnya hampa atau bisa bilang kosong, sehingga stres mudah melanda dan akhirnya depresi tersebut bisa mengakibatkan bunuh diri, karena orang tersebut tidak mengetahui harus melakukan apa lagi. Untuk mengadu dia tidak ada, untuk mengekspresikan apa yang dia rasa pun dia tidak ada. Selanjutnya adalah cyberbully. Cyberbully adalah perilaku bully yang kita jumpai di sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, grup WhatsApp atau Line yang berisi banyak orang. Ketika kita lakukan suatu aktivitas atau suatu hal yang diupload di publik dan orang-orang mengomentari negatif hal tersebut, adalah perilaku cyberbully. Kalau kalian bisa lihat, contohnya adalah kalau kalian tahu yang sekarang lagi viral itu yang keke bukan boneka. Nah, kalian coba lihat komennya, pasti komennya keren-keren deh. Coba lihat sekarang, komen-komennya itu termasuk dalam cyberbully. Jadi coba dilihat, boleh dicontoh kayak gitu. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari bully. Poin pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini disebabkan oleh seorang anak yang biasanya melihat orang tuanya memarahi dia melalui cara memukul atau menghina dia, sehingga dia merasa kalau dia marah harus melakukan seperti itu. Dan pada saat itu juga anak tersebut tidak punya kemampuan untuk melawan orang tuanya, sehingga dia mencari orang yang lain di sana yang dapat dia tindas atau dia perlakukan seperti itu tanpa ada perlawanan apapun. Yang kedua adalah faktor keluarga. Anak tersebut mungkin melihat orang tuanya memarahi kakaknya, atau orang tuanya berantem menggunakan kata-kata kasar atau tindakan seperti memukul atau menendang, dia mencontoh. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari poin 1 dan poin 2, faktor keluarga adalah faktor terbesar untuk mendidik anak agar tidak menjadi si pembuli. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah ketika seorang anak ditempatkan di sebuah lingkungan yang kurang baik, dia akan mengikuti lingkungan tersebut. Seperti halnya misalkan di lingkungan tersebut biasa untuk memalak orang, memukul orang, bahkan menindas orang, maka anak tersebut yang tadinya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan seperti itu, merasa hal tersebut adalah hal yang pantas dilakukan dan harus dilakukan.
Yang keempat adalah faktor sekolah. Kenapa bisa jadi faktor sekolah? Karena perhatian guru adalah hal yang paling penting agar anak tersebut tidak terdapat bully dan tidak membuli seseorang. Dan yang terakhir adalah pengaruh media. Kenapa pengaruh media? Karena anak-anak zaman sekarang sangat aktif menggunakan media, dan oleh karena itu orang tua dituntut untuk menjaganya. Kalau anak-anak tersebut melihat tontonan atau video-video yang kurang baik seperti misalkan adegan memukul atau adegan seperti adegan tinju atau adegan-adegan sinetron yang parah seperti itu, kayak misalkan menghina orang atau apapun itu, anak tersebut akan menyontoh dan bisa menjadi perilaku bully. Anak tersebut bisa menjadi pembuli. Setelah membahas penyebab dari bully, saya akan membahas dampak dari bully itu sendiri. Dampak dari bully itu sendiri adalah kerusakan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, kesepian yang berlebih, dan dari itu semua orang yang mengalaminya mungkin akan melampiaskan apa yang dia rasakan melalui obat-obatan atau cutting atau menyilat-nyilat dirinya, bahkan berusaha untuk membunuh dirinya. Oleh karena itu, bully ini sangatlah berbahaya. Setelah tadi saya menjelaskan begitu berbahayanya dampak dari perilaku bully ini, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasi yang pertama adalah dengan cara melawan. Kenapa melawan? Karena si pembuli menganggap orang yang dibully adalah orang-orang yang lemah. Dengan melawan, itu dapat mengubah persepsinya. Dan pada saat mengubah, orang tersebut mungkin akan kaget dan tidak akan melakukan pembulian lagi terhadap kalian-kalian. Selanjutnya adalah mencari tempat sharing. Kenapa mencari tempat sharing? Karena dengan Anda bisa melampiaskan apa yang Anda rasakan, Anda dapat mencurahkan isi hati Anda, mungkin Anda akan merasa lega. Yang terakhir adalah lapor terhadap orang tua. Jangan pernah malu menjelaskan kondisi Anda. Jujur, maka permasalahan Anda pasti akan lebih selesai. Terbuka terhadap orang tua adalah hal yang paling baik. Terakhir dari saya, menjadi pembuli atau si pembuli adalah hal yang salah. Jadilah orang yang tough, orang yang kuat, orang yang tangguh. Karena orang seperti itu adalah orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen ya, dan like.